Karena ada persoalan yang mereka hadapi. Persoalannya apa? Masalahnya apa? Pasti mereka akan buat reaksi banyak. Kau bawa kami keluar baru? Kau tidak kasih kami? Kau sudah lihat toh? Engkau sudah lihat toh? Engkau punya umat ini. Ibu bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang kedua kali, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Dalam keadaan yang baik, dalam suasana yang baik. Sekarang lihat ke samping kiri kanan, kemudian berikan senyum kepada satu sama lain. Halo. Hai. Halo, di depan kan banyak. Kalau di belakang tembok, toh salam sama tembok dulu. Hai. Kita senyum pagi, biar lahan hati kita, pikiran kita siap untuk mendengarkan firman Allah. Tadi pastor katakan bahwa tema permenungan kita pada hari ini yang kita akan belajar bersama dari Allah adalah Allah memberikan makanan kepada setiap orang. Biar kau kecil kah, biar kau besar kah, semua orang. Allah tidak membeda-bedakan. Dia berikan makanan, dia memberikan minuman kepada kita semua. Kalau seandainya tadi pagi tidak ada yang makan, tadi pagi tidak ada yang minum, atau kalau tidak dalam satu hari, kalau ada yang tidak makan, ada yang tidak minum, pasti pastor yakin dia tidak akan beraktivitas. Bahkan hari Minggu ini dia tidak akan datang. Kenapa? Karena dia punya perut kosong, karena dia lapar, karena dia haus. Tetapi kita semua datang ke gereja karena kita semua Allah yang sama, Allah yang satu memberikan makanan, memberikan minuman kepada kita semua. Maka kita bisa datang mendengarkan, menerima firman Allah, sabda Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tadi di dalam bacaan Injil kita dengar bagian perikop terakhir, Yesus dia katakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah lapar. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan pernah haus. Karena dialah roti kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita lihat ke belakang. Dalam perjanjian lama, dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, dalam kitab Keluaran, di sana dikatakan bahwa Musa memberikan mereka makanan. Musa memberikan mereka makanan karena ada persoalan yang mereka hadapi. Persoalannya apa? Masalahnya apa? Perut kosong, lapar. Kalau orang lapar, pasti mereka akan buat reaksi banyak. Kau bawa kami keluar baru? Kau tidak kasih kami makan kah? Kitong su kerja setengah mati baru kau tidak kasih kami kerja kah? Kau tidak kasih kami makanan kah? Itu reaksi spontan itu pasti akan keluar. Kalau orang dalam keadaan lapar. Untuk mengatasi situasi itu, Musa dia berdoa kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah, kau sudah lihat toh? Engkau sudah lihat toh?
engkau punya umat ini yang engkau bawa keluar mereka dari Mesir, mereka ini sedang lapar. Lalu Tuhan Allah menjawab doa permohonan dari Musa itu. Dan dia memberikan makanan sampai mereka kenyang. Allah melalui Musa, dia memberikan makanan. Itu untuk mengenyangkan, untuk menguatkan tenaga mereka. Manusiawi mereka, fisik mereka itu supaya kuat. Dan mereka bisa mendengarkan firman, mereka bisa mewartakan kabar sukacita. Ini supaya tubuh mereka ini kuat. Itu untuk di bumi ini. Tadi di bagian renungan awal pastor katakan, kita juga dari rumah kita masing-masing, kita sudah makan, kita sudah minum, dengan demikian kita kuat. Ini semua untuk di bumi ini. Tetapi Yesus punya jaminan makanan yang kekal, makanan yang abadi, makanan yang siapapun yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini, dia akan berikan. Lebih dari itu, dari dunia ini, untuk di dalam kerajaan surga, yaitu makanan abadi, minuman abadi, yang tidak akan pernah kita lapar lagi, yang tidak akan pernah kita haus lagi. Yakni di dalam perjanjian baru, Yesus dia katakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah lapar. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kehadiran Yesus bukan hanya untuk jaminan yang hidup kekal yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi selain itu juga, ketika banyak orang mengikuti Yesus, ketika orang-orang lapar, Yesus dia memberikan mereka makanan. Dia membuat mujizat di mana-mana, sehingga orang makan, sehingga orang minum sampai kenyang. Bahkan mereka buang. Semua yang dilakukan oleh Yesus ini, supaya tubuh kekuatan mereka itu selalu ada untuk menerima firman Allah, untuk mendengarkan sabda Allah, untuk terus menjadi bagian dari Allah. Tetapi yang satu yang lebih dari yang dia buat, yakni dia katakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan mendapatkan minuman. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lagi lapar. Itu artinya bahwa setiap hari Minggu kita sering datang ke gereja. Ketika kita datang ke gereja, ada jaminan hidup, makanan hidup, yang kita tidak akan pernah haus, yang kita tidak akan pernah lapar lagi, yaitu melalui perayaan Ekaristi, melalui sabdanya, dengan menerima tubuh dan darah Kristus itu akan menjadi jaminan untuk kita akan menerima. Kita akan makan dan minum minuman yang abadi, makanan yang abadi, yakni menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika kita tiada dari dunia ini, saya yakin dan percaya, karena kita yang selalu menerima tubuh dan darah Kristus, Tuhan Allah dia akan katakan kepada kita bahwa anak, engkau punya bagian ada, engkau punya tempat ada, bagian mana yang kurang, semuanya sudah disediakan. Engkau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi. Dengan demikian, mari kita persembahkan seluruh diri kita ke dalam perayaan Ekaristi. Teristimewa melalui tubuh dan darah Kristus yang seorang imam biasa merayakannya di atas altar kudus ini. Karena ketika kita menerima itu, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah lapar lagi, kita tidak akan pernah mengalami sakit penderitaan apapun, tetapi kita akan mengalami damai, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami bahagia bersama dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ada satu contoh. Ada seorang Santa Teresa dari Jerman. Selama 39 tahun
selama 36 tahun. Selagi dia masih hidup, dia tidak pernah makan. Dia tidak pernah minum. Tetapi dia punya makanan dan minumannya adalah tubuh dan darah Kristus. Ketika seorang pastor mengantarkan tubuh dan darah Kristus kepada dia, selama 39 tahun dia hanya makan dan minum tubuh dan darah Kristus itu. Dan dia hidup selama 39 itu. Hanya karena tubuh dan darah Kristus itu hidup, dan dia akan memberikan kehidupan bagi kita semua. Semoga demikian.